Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Diah Ulaningrum, pada materi Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan. Kali ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Pembahasan pertama mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli perdagangan diterapkan oleh bangsa Belanda di Indonesia. Dia mendirikan kongsi dagang yang dinamakan VOC. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan asing. Selain itu, bertujuan juga untuk mencari dana untuk pemerintah Belanda yang perang dengan Spanyol. Dalam menjalankan tugas VOC, memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy pada VOC meliputi yang pertama, memonopoli perdagangan. Yang kedua, mencetak dan mengedarkan mata uang. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan rasa-rasa setempat. Yang kelima, membentuk angkatan perang. Yang keenam, mendirikan benteng. Yang ketujuh, menyatakan perang. Dan yang terakhir, mengangkat serta memberhentikan rasa-rasa setempat. Selain hak-hak oktroy tersebut, VOC juga melakukan pelayaran dalam penguasaannya di Indonesia. Pelayaran tersebut dinamakan dengan pelayaran Hongi. Lantas, mengapa sih VOC melakukan pelayaran? Nah, pelayaran Hongi tersebut itu bertujuan untuk mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggap melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Dengan melakukan pelayaran Hongi, VOC mendapatkan hak ekstripasi. Apa itu hak ekstripasi? Yaitu hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang jumlahnya dianggap berlebihan. Lantas, kenapa harus ditebang? Bukannya kalau jumlahnya berlebihan itu malah bagus? Oh, tentu tidak. Dengan penebangan rempah-rempah yang jumlahnya berlebihan, itu bertujuan untuk menstabilkan harga. Nah, dalam menerapkan monopoli perdagangan di Indonesia tersebut, VOC menerapkan beberapa peraturan, di antaranya seperti Fair Pledge Leveranti yang berkaitan mengenai kewajiban untuk penguasa pribumi atau masyarakat Indonesia sendiri untuk menyerahkan hasil bumi kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan VOC. Nah, harga yang ditetapkan itu adalah harga yang sangat murah. Jadi, penduduk pribumi itu diwajibkan untuk menyerahkan hasil pertaniannya, hasil buminya kepada VOC. Tapi yang menentukan harga itu adalah pihak Belanda atau pihak VOC tersebut. Kemudian, peraturan selanjutnya yaitu ada kontingenten. Apa sih kontingenten itu? Ya, kontingenten yaitu kewajiban bagi penduduk pribumi atau masyarakat Indonesia itu sendiri untuk membayar pajak dengan hasil bumi yang mereka dapat. Berarti sama saja tidak menerima upah apapun dong. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena seperti yang kita bahas tadi pada peraturan Fair Pledge Leveranti, bahwa hasil dari penyerahan
hasil bumi yang mereka dapat itu diserahkan kepada VOC. Kemudian oleh VOC diberikan harga yang murah. Otomatis penduduk pribumi mendapatkan upah. Nah, namun pada kontingentan tersebut pembayaran pajak itu dilakukan dengan hasil bumi yang mereka dapat. Jadi sama saja mereka tidak mendapatkan upah. Begitu teman-teman. Nah, terus dalam perkembangannya VOC pada saat menguasai Indonesia itu dia berhasil dalam menjalankan misinya. Hal itu disebabkan oleh apa sih? Nah, beberapa hal itu disebabkan oleh pada saat itu VOC itu menerapkan beberapa politik yang dinamakan politik batik slot dan politik divide et impera. Kalau politik batik slot itu politik untuk mencari keuntungan dengan memegang monopoli di Indonesia. Itu teman-teman. Sedangkan kalau politik divide et impera itu merupakan politik memecah belah antar rakyat Indonesia. Jadi VOC itu keinginannya tuh untuk salah satunya untuk itu agar rakyat Indonesia itu saling terpecah belah gitu. Terus selain itu disebabkan juga oleh organisasi dagang yang tertib dan pengurusnya itu bekerja keras. Jadi VOC itu dalam penerapannya itu berhasil gitu. Kemudian pada suatu waktu lama-lama VOC itu dalam kongsi perdagangannya akhirnya mengalami kebangkrutan tuh. Wah, kasihan juga ya. Lalu kenapa dia kok bisa bangkrut? Nah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya bahwa pegawai VOC itu banyak yang korupsi. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan pemimpin yang sekiranya itu memiliki semacam kayak pihak Belanda itu teman-teman. Terus ada juga faktor biaya perang yang sangat besar. Terus hutang-hutang VOC yang sangat besar juga. Terus VOC itu tidak mampu berbuat banyak membantu pemerintah Belanda dalam melawan Prancis. Gitu. VOC sudah tidak memberikan keuntungan lagi bagi pemerintah Belanda sehingga VOC tersebut dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Selanjutnya kita masuk pada materi pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, kerja paksa pada zaman Belanda ini dikenal dengan nama kerja rodi. Jadi kita harus bisa membedakan ya teman-teman antara kerja paksa pada zaman Belanda sama kerja paksa pada zaman Jepang. Kalau pada zaman Belanda itu dinamakan dengan kerja rodi. Sedangkan pada zaman Jepang itu namanya romusa. Jadi berbeda ya antara keduanya. Nah, kebijakan kerja paksa ini diterapkan oleh pimpinan Belanda yang bernama Herman Willem Daendels. Tujuannya apa sih diterapkannya kerja paksa? Nah, tujuan utamanya itu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dalam kerja paksa ini, hal yang dianggap penting menyengsarakan penduduk lokal adalah pembangunan jalan raya, pos,
dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya itu mencapai sekitar 1000 kilometer. Wah, panjang sekali ya teman-teman. Kalau Anyer sampai Panarukan itu sekitar dari Jawa Barat sampai dengan wilayah di sekitar Surabaya tuh. Nah, dalam pembangunan jalan raya tersebut, konon masyarakat atau penduduk lokal pribumi itu mereka tidak diberi apapun oleh pihak Belanda, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberi upah apapun. Jadi, masyarakat atau penduduk lokal itu sangat menderita dan banyak sekali yang menjadi korban dalam pembangunan jalan raya pos tersebut. Dalam pemerintahannya, Daendels itu dianggap sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi. Mengapa? Karena dalam memerintah dia itu sangat berdisiplin tinggi, keras dan juga kejam. Daendels memberantas sistem feodal yang diperkuat VOC pada waktu itu. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai pengaruh sistem sewa tanah. Kebijakan sistem sewa tanah itu diterapkan oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles sebagai penerap kebijakan tersebut. Sistem sewa tanah dikenal dengan istilah land rent. Sebelum diambil alih oleh Raffles, kepemimpinan pada waktu itu dipimpin oleh William Johnson. Namun, dalam pemerintahannya itu tidak berhasil mempertahankan Indonesia dan terjadi perang antara Johnson dengan Inggris dan diakhiri dengan Perjanjian Tuntang atau biasa dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. Isi dari Kapitulasi Tuntang itu sendiri yaitu diantaranya yang pertama, Belanda menyerahkan seluruh Jawa kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan isi yang terakhir, yaitu pegawai pemerintah Belanda dijadikan pegawai pemerintah Inggris. Kekuasaan Raffles berakhir ditandai dengan Perjanjian London yang berisi menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda. Inggris tetap menguasai Saipan dan Guyana. Kemudian isi terakhir dari Perjanjian London yaitu Inggris mendapat Cochin dan Belanda mendapat Bangka. Jadi pada kebijakan sistem sewa tanah tersebut itu juga memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Materi yang terakhir yaitu pengaruh sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dikenal dengan istilah kultur stelsel. Nah, kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Johannes van den Bos. Ciri utama dari sistem tanam paksa ini adalah kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian yang laku di pasar internasional, khususnya pada hasil berupa kopi dan tebu. Nah, pada dasarnya kebijakan ini merupakan gabungan antara sistem tanam wajib yang dikembangkan oleh VOC dengan sistem pajak tanah yang dikembangkan oleh Raffles. Aturan yang ada di kebijakan ini sangat memberatkan. Salah satunya adanya kultur prosenten yang menyangkut upah
yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran. Nah, akhir dari tanam paksa ini salah satunya dilatar belakangi oleh golongan pengusaha yang menginginkan kebebasan. Begitu teman-teman. Kemudian dalam pelaksanaan sistem tanam paksa itu terdapat juga beberapa penyelewengan, di antaranya adanya kultur prosenten. Apa itu? Yaitu presentasi keuntungan yang diberikan kepada pengawas tanam paksa. Siapa sih pengawas tanam paksa itu? Nah, pengawas tanam paksa itu berasal dari pihak Belanda sendiri. Jadi, keuntungan yang diperoleh oleh penduduk lokal atau penguasa pribumi itu nanti diberikan kepada pengawas atau pihak Belanda. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit pembahasan dari saya mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.